Pengantar yang disederhanakan untuk algoritma konsensus sebelum beralih ke pengenalan algoritma konsensus Pi, ada baiknya untuk memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang dilakukan algoritma konsensus untuk blockchain dan jenis algoritma konsensus yang umumnya digunakan oleh protokol blockchain saat ini, mis. Bitcoin dan SCP. Bagian ini secara eksplisit ditulis dengan cara yang terlalu disederhanakan demi kejelasan, dan tidak lengkap. Untuk akurasi yang lebih tinggi, lihat bagian adaptasi ke SCP di bawah dan baca makalah protokol konsensus bintang. Blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan yang bertujuan untuk memesan daftar blok transaksi secara total. Sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah dipelajari selama beberapa dekade. Mereka disebut sistem terdistribusi karena mereka tidak memiliki server terpusat tapi mereka terdiri dari daftar komputer terdesentralisasi, disebut node atau rekan, yang perlu mencapai konsensus tentang apa isi dan total pemesanan blok. Mereka juga disebut toleransi kesalahan karena mereka dapat mentolerir tingkat tertentu dari node yang salah ke dalam sistem, misalnya hingga 33% dari node dapat rusak dan sistem secara keseluruhan terus beroperasi secara normal. Pi menggunakan jenis lain dari algoritma konsensus dan didasarkan pada Stellar Consensus Protocol, SCP, dan algoritma yang disebut Federated Byzantine Agreement, FBA. Algoritma semacam itu tidak memiliki pemborosan energi tapi memerlukan pertukaran banyak pesan jaringan agar node mencapai konsensus tentang apa yang seharusnya menjadi blok berikutnya. Setiap node dapat secara independen menentukan apakah suatu transaksi valid atau tidak, mis kewenangan melakukan transisi dan pengeluaran ganda, berdasarkan tanda tangan kriptografi dan riwayat transaksi. Namun, agar jaringan komputer dapat menyetujui transaksi mana yang akan dicatat dalam satu blok dan urutan transaksi dan blok ini, mereka perlu saling mengirim pesan dan memiliki beberapa putaran pemungutan suara untuk mencapai konsensus. Secara intuitif, pesan seperti itu dari komputer yang berbeda di jaringan tentang blok mana yang berikutnya akan terlihat seperti berikut. Saya mengusulkan kita semua memilih blok A untuk menjadi yang berikutnya. Saya memilih blok A untuk menjadi blok berikutnya. Saya mengonfirmasi bahwa mayoritas node yang saya percayai juga memilih blok A. Dari mana algoritma konsensus memungkinkan node ini menyimpulkan bahwa A adalah blok berikutnya. Dan tidak ada blok selain A sebagai blok berikutnya. Meskipun langkah pemungutan suara di atas tampak banyak, internet cukup cepat dan pesan-pesan ini ringan, sehingga algoritma konsensus semacam itu lebih ringan daripada bukti kerja Bitcoin. Salah satu perwakilan utama dari algoritma tersebut disebut Byzantine Fault Tolerance, BFT. Beberapa blockchain teratas saat ini didasarkan pada varian BFT, seperti Neo dan Ripple. Salah satu kritik utama BFT adalah bahwa ia memiliki titik sentralisasi, karena pemungutan suara terlibat. Kumpulan node yang berpartisipasi dalam quorum pemungutan suara ditentukan secara terpusat oleh pembuat sistem pada awalnya. Kontribusi FBA adalah bahwa, alih-alih memiliki satu quorum yang ditentukan secara terpusat, setiap node menetapkan irisan quorum mereka sendiri, yang pada gilirannya akan membentuk quorum yang berbeda. Node baru dapat bergabung dengan jaringan dengan cara yang terdesentralisasi. Mereka mendeklarasikan node yang mereka percayai dan meyakinkan node lain untuk mempercayai mereka, tapi mereka tidak harus meyakinkan otoritas pusat manapun. SCP adalah salah satu instansiasi FBA. Alih-alih membakar energi seperti dalam algoritma konsensus bukti kerja Bitcoin, node SCP mengamankan catatan. Bersama dengan menjamin node lain dalam jaringan sebagai yang dapat dipercaya. Setiap node dalam jaringan membangun irisan quorum, yang terdiri dari node lain dalam jaringan yang mereka anggap dapat dipercaya. Quorum dibentuk berdasarkan potongan quorum anggotanya, dan validator hanya akan menerima transaksi baru jika dan hanya jika sebagian node dalam quorum mereka juga akan menerima transaksi tersebut. Saat validator di seluruh jaringan membangun quorum mereka, quorum ini membantu node untuk mencapai konsensus tentang transaksi dengan jaminan keamanan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang protokol konsensus stellar dengan melihat ringkasan teknis SCP ini. Algoritma konsensus Pi dibangun di atas SCP. SCP telah terbukti secara resmi, Mazieres 2015, dan saat ini diimplementasikan dalam jaringan stellar.
Tidak seperti Stellar Network yang sebagian besar terdiri dari perusahaan dan institusi, misalnya IBM. Sebagai node, Pi bermaksud untuk memungkinkan perangkat individu untuk berkontribusi pada tingkat protokol dan mendapatkan imbalan, termasuk ponsel, laptop, dan komputer. Di bawah ini adalah pengantar tentang bagaimana Pi menerapkan SCP untuk memungkinkan penambangan oleh individu. Ada 4 peran yang dapat dimainkan pengguna Pi sebagai penambang Pi, yaitu pelopor, pengguna aplikasi seluler Pi yang hanya mengonfirmasi bahwa mereka bukan robot setiap hari. Pengguna ini memvalidasi kehadiran mereka setiap kali mereka masuk ke aplikasi. Mereka juga dapat membuka aplikasi untuk meminta transaksi, misalnya melakukan pembayaran dalam Pi ke pionir lain, penyumbang. Pengguna aplikasi seluler Pi yang berkontribusi dengan memberikan daftar perintis yang dia kenal dan percayai. Secara agregat, kontributor Pi akan membangun grafik kepercayaan global. Duta besar, pengguna aplikasi seluler Pi yang memperkenalkan pengguna lain ke jaringan Pi, simpul. Seorang pengguna yang merupakan pionir, kontributor yang menggunakan aplikasi seluler Pi, dan juga menjalankan perangkat lunak simpul Pi di komputer desktop atau laptop mereka. Perangkat lunak Pi Node adalah perangkat lunak yang menjalankan algoritma inti SCP, dengan mempertimbangkan informasi grafik kepercayaan yang diberikan oleh kontributor. Seorang pengguna dapat memainkan lebih dari satu peran di atas. Semua peran diperlukan, sehingga semua peran dihargai dengan Pi yang baru dicetak setiap hari selama mereka berpartisipasi dan berkontribusi selama hari itu. Dalam definisi longgar dari penambang, menjadi pengguna yang menerima mata uang yang baru dicetak sebagai hadiah atas kontribusi, keempat peran dianggap sebagai penambang Pi. Kami mendefinisikan penambangan lebih luas daripada makna tradisionalnya yang disamakan dengan mengeksekusi algoritma konsensus bukti kerja seperti dalam Bitcoin atau Ethereum. Pertama-tama, perlu kami tekankan bahwa perangkat lunak Pi Node belum dirilis. Jadi bagian ini ditawarkan lebih sebagai desain arsitektur dan sebagai permintaan untuk meminta komentar dari komunitas teknis. Perangkat lunak ini akan sepenuhnya open source dan juga akan sangat bergantung pada Stellar Core yang juga merupakan perangkat lunak open source, tersedia di sini. Ini berarti bahwa siapapun di komunitas akan dapat membaca, mengomentari, dan mengusulkan perbaikan. Di bawah ini adalah perubahan yang diusulkan Pi ke SCP untuk memungkinkan penambangan oleh perangkat individual.